penting yang dikenal sebagai penemu komputer pertama adalah Charles Babbage pada tahun 1822 yang berasal dari Inggris. Babbage merupakan seorang ahli matematika. Mulanya Babbage bermaksud untuk menciptakan sebuah mesin hitung bertenaga uap yang dapat menghitung tabel angka. Setelah itu, mesin kemudian diberi nama Difference Engine 0. Sebenarnya banyak ilmuwan lain yang turut berkontribusi dalam sejarah komputer, contohnya seperti Lovelace dan Alan Turing. Diciptakannya transistor pada masa ini mengubah wajah komputer generasi pertama. Transistor menggantikan tabung hampa dan memulai perkembangan komputer generasi kedua. Secara umum, komputer generasi kedua sudah menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi. Kapasitas memorinya sudah lumayan besar, tidak membutuhkan terlalu banyak listrik, dan proses operasinya sudah cepat. Pengembangan integrated circuit menjadi penanda komputer generasi ketiga. Dalam pemakaian komputer generasi kedua, transistor membuat komputer jati cepat panas. Hal ini yang menyebabkan komputer generasi kedua mulai ditinggalkan. Kemudian, pada tahun 1958, Jack Billy menciptakan Integrated Circuit Chip atau ISIC. IC ini merupakan kepingan kecil yang mampu menampung banyak komponen menjadi satu. Jadi, komputer pada generasi ketiga menjadi lebih kecil, cepat, dan murah. Pada masa ini, memungkinkan juga untuk dipasarkan ke khalayak umum. Mikroprosesor menjadi terobosan dalam mendatangkan komputer generasi keempat dengan menyatukan ribuan IC ke dalam satu kiping silikon. Komputer generasi pertama yang besarnya hingga bisa mengisi seluruh ruangan, komputer generasi keempat sudah muat dalam genggaman manusia. Pada masa ini, mulai muncul laptop yang sangat portable dan dapat dibawa kemana-mana. Seiring komputer-komputer kecil ini menguat, mereka dapat dihubungkan untuk membentuk jaringan, yang pada akhirnya mengawali perkembangan internet. Komputer generasi kelima ini adalah komputer yang kita gunakan, ditandai dengan munculnya LSI atau Large Scale Integration yang merupakan pemadatan ribuan mikroprosesor ke dalam satu mikroprosesor. Komputer generasi kelima ini juga ditandai dengan munculnya semikonduktor. Komputer kuantum dan penggunaan nanoteknologi juga akan merubah besar-besaran wajah komputer yang kita kenal pada generasi sebelumnya. Tujuan dari komputer generasi kelima adalah mengembangkan komputer yang dapat merespons suara bahasa dan dapat belajar secara sadar.